Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridho, sebelum memulai pelajaran ini, kamu pimpin berdoa. Silakan. Duduk siapa? Boleh mengawali pelajaran alangkah baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilaporkan siapa yang tidak hadir hari ini. Si Melia sama si Dua Haji, Pak. Izin. Yang lain ada lagi? Ada Pak. Denny. Alhamdulillah, semuanya rata-rata lengkap menggunakan atribut sekolah walaupun di rumah. Kemudian ada juga yang masih memakai masker. Itu memang usaha kita karena memang masih dalam suasana COVID-19, maka kita harus tetap menggunakan protokol kesehatannya, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan senantiasa memakai masker ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Persiapan kandang ayam. Persiapkan alat untuk kedatangan DOC. Yang lain silakan. Persiapan kandang dan peralatan meliputi instalasi air minum, Pak. Setelah kemarin kita belajar tentang persiapan kandang, persiapan peralatannya, lanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini itu kita akan belajar tentang pemeliharaan periode brooding ternak unggas pedaging. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan prinsip pemeliharaan periode brooding. Penilaiannya adalah pertama itu penilaian sikap, itu jujur, kalian harus jujur. Usahakan kamera selalu on, jadi nanti seperti apa kalian menjawab, itu bisa terlihat dengan jelas. Kemudian disiplin, jadi di sini dilihat juga seperti apa penampilan kalian. Alhamdulillah, walaupun belajar dari rumah, itu disiplin kalian, menggunakan seragam juga, terus ada yang sebagian memakai masker juga. Kemudian tanggung jawab dan percaya diri. Penilaian kedua adalah penilaian penguasaan materi, yaitu terkait dengan materi-materi yang akan kita sampaikan pada hari ini yang sudah kita di-sharekan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitunya penilaian unjuk kerja. Nah, minggu yang lalu itu sudah kita sharekan terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah ada kalian melihat link yang sudah Bapak sharekan? Sudah, Pak. Nah, jadi sudah melihat linknya. Jadi apa yang kalian ketahui setelah melihat link materi tersebut? Tahap pemeliharaan periode brooding. Bapak akan memutarkan video yang juga sudah di-sharekan juga. Silakan kalian perhatikan dulu videonya. Gambar apa ini? Anak ayam. Jadi ini anak ayam atau DOC ya. Masa brooding, satu brooder diameter 4 meter, diisi 800 ekor. Kita lihat penyebarannya merata. Sudah bagus atau kurang bagus kalau merata? Sudah. Ini pemberian pakan ditebar sedikit demi sedikit. Jadi di sini broodernya itu untuk liternya dialasin dengan koran sebanyak 10 lapis. Setiap hari itu diambil 1 lapis. Jadi setiap hari dia selalu baru liter alas atau alas kandangnya tersebut. Ya, apa yang kamu lihat dari video tadi? Yang nampak apa? DOC, Pak. Kuat. Nah, ini dia lembar kerja peserta didik. Jadi yang pertama, berdasarkan video yang telah kalian saksikan, diskusikan bersama kelompokmu tentang pengertian dari periode atau masa brooding. Masa di mana suhu dan yang cocok untuk masa ayam DOC. Ada yang menambahkan lagi? Kelompok 1? Masa di mana anak ayam masih butuh indukan atau butuh penghemat buatan sampai umur tertentu, yaitu sampai anak ayam bisa menyesuaikan sendiri dengan suhu lingkungannya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan periode brooding? Silakan kelompok 1. Faktor suhu pada kandang. Faktor pakan dan minum. Faktor pemanas, tempat pakan dan tempat minum.
cahaya, suhu, kelembapan, sirkulasi udara, dan kepadatan kandang. Studi kasus pertama, hari Selasa adalah jadwal ayam masuk atau check-in di farm SMK Negeri 1 Kota Baru, di mana hal itu merupakan awal pemeliharaan periode brooding. Langkah awal apa yang perlu dilakukan pada awal pemeliharaan periode brooding ini? Persiapan penerimaan DOC. Tujuannya agar DOC langsung mendapatkan kondisi yang nyaman sehingga stres akibat transportasi bisa diminimalkan. Oke, yang lain apa lagi? Kegiatan pertama dilakukan dalam persiapan penerimaan DOC adalah menyalakan pemanas minimal 2-3 jam sebelum kedatangan DOC. Dengan demikian suhu sudah mencapai suhu ideal sekitar 33 derajat Celcius. derajat. Oke, setelah itu apa lagi? Menyalakan pemanas tempat pakan dan tempat minum ayam. Disusun dalam ruangan brooding secara melingkar dan berselang-seling. Tujuannya agar DOC tidak kesulitan menemukan pakan dan minum ketika ditebar di ruang brooding. Ya, itu ya. Jadi setelah pemanas dihidupkan, langsung kita menyusun tempat makan dan tempat minumnya secara melingkar dan diselang-seling. Berikutnya kita lihat studi kasus yang kedua. Setelah langkah awal tersebut sudah dilakukan, apa tahapan selanjutnya dalam pemeliharaan periode brooding ternak unggas pedaging ini? Penerimaan DOC, Pak. Ya, penerimaan DOC. Jadi yang pertama tadi persiapan penerimaan DOC, sekarang adalah penerimaannya. Nah, penerimaan DOC itu seperti apa itu? Mengamati kondisi DOC dan hitung serta timbang DOC sebagai sampel untuk mengetahui bobot rata-rata DOC. DOC yang baik dengan kualitas standar brooder tentunya akan mudah ditangani daripada DOC yang kualitas di bawah standar. Setelah itu, sebelum DOC ditebar ke dalam ruangan brooding, pastikan suhunya sudah sesuai. Untuk skala besar penerimaan, hendaklah dilakukan lebih dari 1 orang, masing-masing dibagi tugasnya. Memastikan ayam segera makan dan minum begitu ditebar. Sebelum DOC ditebar, tempat minum diisi dengan larutan gula merah 2-5% atau 20-50 gram gula merah per liter air. Jumlah air gula disesuaikan dengan kebutuhan air ayam. Disesuaikan air gula habis dalam 1 jam. Diusahakan air minum dihangatkan terlebih dahulu hingga bersuhu 20-24 derajat agar DOC tidak trauma saat minum air. Setidaknya ada 3 alasan mengapa DOC harus segera minum dan makan setelah ditebar, yaitu penyerapan sisa kuning telur, perkembangan organ pencernaan, pertambahan bobot badan, memiliki sisa kuning telur yang berfungsi sebagai sumber energi. Untuk air minum itu memang sebaiknya dia dipanaskan, karena memang ketika kondisinya sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitunya suhunya 20-24 derajat Celcius, itu akan cocok untuk diminum oleh ayam daripada kondisinya masih dingin. Karena ketika airnya air dingin, itu dia bisa mengalami yang namanya stres dengan dingin. Atau bahasa kerennya adalah cool shock ya. Jadi shock dengan air dingin tersebut. Jadi ketika memang dia kaget dengan kondisi air yang dingin, maka apa? Yang namanya kaget otomatis dia tidak mau minum lagi. Ketika tidak mau minum, maka ayam bisa mengalami kekurangan air atau dehidrasi. Studi kasus yang ketiga, ini untuk kelompok 1. Hari Selasa nanti adalah jadwal ayam masuk di farm SMK 1 Kota Baru. Diskusikan bersama kelompokmu macam-macam pemanas apa saja yang bisa digunakan pada masa brooding ini. Dan pemanas apa yang paling cocok untuk kita gunakan.
berbagai jenis pemanas dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu senawar Semawar ya. yang digunakan pada waktu yang lalu saat bahan bakar minyak tanah masih mudah didapat dan belum mahal harganya. Pemanas senawar ini bisa berbahan dasar minyak tanah maupun gas. Selain semawar, apa lagi? Yang disalurkan lewat listrik. Yang sumber energi berasal dari aliran listrik. Kelebihan mudah didapat, kekurangan biaya lumayan banyak. Pemanas gas, gas solek. Gas Ya. solek sudah umum digunakan para peternak ayam, baik skala kecil maupun besar. Penggunaan gas solek relatif lebih aman, tidak mengeluarkan asap dan bunyi berisik. Pemanas apa lagi, Do, yang bisa digunakan pada Pemanas kompor sekam. Model pemanas ini termasuk paling sederhana. Daya tampung DOC yang terhangatkan 100-500 ekor. Pemanas ini tidak memiliki pengatur suhu, sehingga bila panas diterima DOC berlebihan sulit diinstalasi. Selain itu, sayap yang keluar dan hasil pembakaran sekam sedikit banyak mengancam pernapasan DOC dan mencemari lingkungan. Namun pemanas ini jarang digunakan oleh para peternak dikarenakan asap dikeluarkan mengganggu kesehatan dan pertumbuhan DOC. pemanas apa lagi yang biasa digunakan? Pemanas briket batu bara. Pemanas ini mampu menghangati sekitar 750-1200 DOC. Dalam menyusun dan melangkah, pemanas ditemukan tidak mencemari lingkungan dalam kandang yang berdampak buruk lagi DOC. Dari bermacam-macam pemanas tadi, itu yang kira-kira paling cocok digunakan di jurusan kita yang mana itu? Pemanas listrik, Pak. Pemanas listrik. Kenapa yang listrik, Ilham? Karena dapat mudah digunakan dan mudah tersedia. Itu seperti apa kegiatan rutin untuk kegiatan brooding ini? Kegiatan rutin adalah pekerjaan yang setiap hari dilakukan. Kegiatannya antara lain memberi pakan dan memberi minum, mengkontrol temperatur atau suhu brooding, melakukan pelebaran atau perluasan area brooding, mengatur sirkulasi udara, mengkontrol kondisi sekam, mengkontrol kondisi ayam, melakukan seleksi, dan membuat catatan harian. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Masa brooding adalah masa pemeliharaan ayam pedaging dari DOC sampai penghangat. Bagaimana pembelajaran hari ini? Enak tatap muka, Pak. Enak tatap muka. Tetap muka, Pak. Ya, kenapa tatap muka, Jisman? Kuota banyak habis nih, Pak. Oh, kuota habis. Terus apa lagi? Mudah dimengerti, Pak, kalau Mudah. tatap muka. Mudah dimengerti. Ya, Pak. Iya. Udah. Jaringan susah, Pak, di sini, Pak. Saat ini sekolah kita memang digunakan untuk ujian P3K ya. Jadi sudah Bapak kirimkan di WA. Itu kamu klik ada Google Form, kamu kerjakan selama 10 menit ke depan evaluasi dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita hari ini sebelum kita akhiri? Siap, tidak, sudah paham, Pak. Alhamdulillah. Jadi anak-anak semuanya, sebelum kita akhiri, karena sekarang masih dalam kondisi pandemi juga ya, jadi usahakan masker itu senantiasa digunakan. Kemudian kalau memang tidak ada keperluan keluar, itu kita kurangin kegiatan keluar kita dan tetap kita jaga jarak. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penyediaan bibit ternak unggas pedaging. Itu link materi Bapak kirimkan di grup WA, silakan kalian lihat. Ada pertanyaan? Siap, tidak ada, Pak. Silakan Dery dipimpin untuk berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Duduk siap. Gerak. Duduk siap. Gerak. Bersyukur mulai. Alhamdulillah. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.